Kalau sebelumnya ya, kita kan Anda kan sudah dikenalkan dengan ini ya, Y sama dengan X plus B gitu kan, persamaan kurva regresi ya, di mana Y itu sama dengan absorbansi kan, Y sama dengan A, misalkan apa nih persamaannya, Y sama dengan metode kurva regresi kan Y sama dengan misalkan 0,057 X plus 0,9 kan gitu ya. Nah, X-nya berapa konsentrasi sampel kan berarti tinggal X sama dengan berapa nilai Y-nya gitu kan? Berapa nilai Y yang didapatkan? Ya. Sorry, ini pindah dulu lupa saya. Sik. Kalau ini gimana kita? Berarti ini kan gini ya, Y. Coba saya dibantu ini benar nggak nih? Y 0,9. Ini enggak? Gini ya? Benar gini ya? Ya kan? Ya enggak? Kalau ini cari X-nya kan ini berarti pindah ke sini, min dulu, ya kan? Oke, gini ya. Jadi kalau Anda menggunakan metode kurva regresi linear atau kurva standar atau metode kurva standar itu, nanti Anda akan dapatkan persamaan Y sama dengan AX plus B, ya. Di mana persamaan garis ini didapatkan dari konsentrasi yang Anda masukkan, konsentrasi standar yang Anda masukkan secara terpisah pada instrumen, kan. Nanti didapatkan, saya nggak usah ngulang ya kayaknya. Udah langsung dapat persamaan ini, terus berapa konsentrasi sampel, maka sampelnya saja diukur, ternyata dapatnya nilai absorbansinya berapa nih, misalkan 0,4. Maka di sini masukkan 0,4 dikurangi 0,9 dari persamaan ini. Nah, kemudian berapa X-nya? X itu adalah konsentrasi sampel, ya, seperti ini kan. 0,4 kurangi 0,9 dibagi 0,057 gitu kan. 0,4-nya dari mana, Bu? Ya dari hasil pengukuran sampel yang Anda masukkan dalam instrumen itu. Nah, kalau metode kurva adisi standar, Cx-nya, X-nya itu, ini boleh lah kalau saya tulis Cx ya, boleh ya, sama kan, konsentrasi analit, Cx, ini ya maksudnya seperti ini. Tapi kalau kurva adisi standar, Cx-nya sama dengan ini rumusnya, B, Cs per MVX. Nah, Anda harus hafal ini. Terus ini apa B-nya? Nah, B-nya itu sebenarnya adalah ini. B-nya adalah, nah ini. Nah ini. B-nya adalah ini. Ini B-nya. Ini B-nya. Coba. B-nya adalah yang ini. Ini B. Ini B ya. Sama segini ini B semua. Kok bisa? Aduh. Ya. Ini B semua. Nah, ini B. Ini loh. Ini B. M-nya mana? M-nya adalah ini. Nah, ini adalah M. VS-nya dikeluarkan. Ini Y, ya. Ini Y. Ini Y sebenarnya. Nah, itu Y. Di mana-mana absorbansi itu sama dengan Y ya. Nah, ini. Nah, gini ya. Jadi, Cx sama dengan B per Cs dibagi M per Vx. Nah, sekarang B-nya berapa? B-nya ini.
Ya, B itu senilai ini, VS-nya dikeluarkan M-nya senilai yang ini. Ini tuh maksud saya ini, K itu kan tidak dihitung ya. K itu koefisien ekstensi, VT, CS, VX, CX, VT itu kan tahu semua. Kok tahu lah? Iya, kemarin kan sudah kita bahas ya. Nih, ini kan tahu berapa VT-nya nih. Kita tahu berapa VS-nya, VX-nya, VT-nya. Kita tahu semua. Yang kita nggak tahu apa? CX. Kita tuh nggak tahu. Ini yang kita cari gitu. Nah, untuk mencari CS, kita gunakan persamaan ini. Nah, ini. K itu absorptivitas ya, nggak usah dihitung, nggak usah anu lah, nggak usah ditentukan dulu. Ini melekat pada setiap sampel. Nah, ini VS-nya dikeluarkan, ini sama dengan X-nya, kalau dalam persamaan garis. Nah, ini sama dengan intercept B-nya. Nah, ini B-nya ini sama dengan gradien A atau A kecilnya di sini ya. Nah, sudah VS ini sama dengan ini. Nah, sudah. Nah, CX-nya itu sama dengan akhirnya sama dengan ini. B kalikan CS bagi M per VX. Sudah, sekarang coba. CX-nya itu sama dengan B-nya itu ini. Yang ini ya, ruas yang ini ya. Lah ini kan bisa kita tentukan berapa. Atau dalam persamaan garis itu sudah dapat nanti. Nah, contohnya sekarang ini. Arsenik dalam satu sampel biologi ditetapkan dengan metode adisi standar. 10 mili sampel dipipet ke dalam 5 labu takar, 100 mili. Variasi volume dari standar, volume variasi dari standar 2,1 ppm. Nah, konsentrasi standarnya berapa? 221 ppm. Ditambahkan ke dalam 4 labu takar. Masing-masing diencerkan batas observasi masing-masing di larutan ditentukan aja, Pak, diukur aja sekarang. Kita terjemahkan soal ini satu-satu. VS-nya berapa dari soal itu? Ayo dijawab, dibantu saya. VS-nya berapa? VS-nya berapa ini? Volume, bukan volume standar. Volume standarnya ini. VX. Ya. Aduh. Ya, VX-nya berapa? Ayo, VX-nya dari soal ini. Ayo siapa? Jawab aja. Siapa yang mau bersuara? Siapa berapa VX-nya? Dari soal ini? 10, Bu. 10, betul. 10 mili ya, VX-nya ya. Kemudian VT-nya berapa VT? Kita kan perlu ini loh, kita perlu data-data ini semua. VT-nya berapa? Ayo, VT-nya berapa dari soal itu? Berapa VT-nya? Berapa? Nih, volume totalnya berapa? Dipipet dalam 5 buah labu takar 100 mili. Berapa VT-nya? 100. 100 ya? Hah? VT-nya berapa? 500. 100 mili. Ya, karena dimasukkan. Hah? 100, Bu. Ya, PT-nya 100 mili. Kenapa 100 mili? Karena labu takar itu kan pada akhirnya kalau kita masukkan dalam labu takar, itu nanti kita tanda bataskan, kita sesuaikan dengan volume yang ada dalam labu takar tersebut. Berapa? Kalau pakai labu takar 100 mili, nanti volume akhir ya berarti 100 mili. Kalau masukkan dalam labu takar 50 mili, maka nanti volume akhirnya itu juga 50 mili. Lain kalau dengan Erlenmeyer ya. Kalau Erlenmeyer itu kan hanya wadah saja ibaratnya, atau seperti labu gelas kimia. Coba ini ya yang Anda harus bisa bedakan. Kalau labu takar tuh begini. Nah, begini nih bentuknya panjang. Ini ada tutupnya. Ini biasanya ukurannya bervariasi tergantung volume totalnya. Biasanya di sini ada satu tanda batas. Nah, ini berapa nih? Misalkan 50 mili, 100 mili, 250 mili. Macam-macam ukurannya. Ada yang ya saya sebut ya dari 1, 5, 10, 20, 25, 50 sampai 100, ada lagi 250, banyak ya, sampai 500, terus 1 liter, udah maksimal 1 liter. Nah,
Itu labu takar. Kalau Erlenmeyer itu yang begini nih. Saya hanya mengingatkan aja ya. Yang begini nih loh, yang ini Erlenmeyer nih. Nah, ini yang begini nih Erlenmeyer. Kalau Erlenmeyer itu kan biasanya wadah untuk titrasi. Karena di atasnya pasti nggak ada tutup karena kan ini masuknya biuret di sini ya. Nah, masuknya biuret ke sini. Lain lagi gelas kimia itu yang begini nih. Nah, yang ini biasanya untuk nyampur-nyampur, ngaduk gitu ya. Nah, kalau labu takar yang begini nih yang ada tutupnya, memang untuk ditanda bataskan. Nah, sudah ya. Volume totalnya 100 mili. Kemudian kok konsentrasi standar berapa? CS. Berapa konsentrasi standar? 22,1 ppm. Ya, betul. Nah, ppm. Sudah, kemudian volume standar berapa saja volume standarnya? Apa volume standarnya? Volume standar yang dimasukkan dalam labu takar dalam 5 buah labu takar berapa saja volumenya? 0, 5, 10, 15. Ya, betul ya. Jadi ada 5 PS1 5 10 15 20 ya. Nah, ini 20 ya. Nah, sudah. Anda sudah punya data Vx-nya 10, Vt-nya 100, CS-nya 22,1, Vs-nya ini. Sekarang ini dihitung, kita diminta untuk menghitung apa? Cx ya. Kita minta untuk Cx. Nah, sudah. Caranya bagaimana? 5 buah labu takar. Nih, 5 buah labu takar, nih labu takar nih ya. Dimasukkan sebanyak 10 mili larutan sampel. Semuanya dimasukkan 10 mili larutan sampel. Nih, 10 mili atau ini 10 mili sampel, 10 mili sampel, 10 mili sampel, 10 mili sampel. Kemudian masing-masing ditambahkan larutan standar dengan sebesar 22,1 tadi ya, dengan volume bervariasi 0, 5, 10, 15, 20 gitu kan. Setelah itu ditanda bataskan sebanyak sesuai dengan volume labu takar. Berapa volume labu takar? 100, tanda bataskan sampai 100. Setelah itu dikocok, baru diukur. Nah, hasil diukur dengan ini. Diukur dengan spektroskopi. Pada labu takar pertama, ketika di situ tidak ada larutan standarnya, berapa absorbansinya? Ini. Ketika sudah tambahkan 5, berapa absorbansinya? Ini. Terus, kalau sudah, ini kan bisa dibuat garis lurus. Persamaan garis lurusnya apa? Berarti Y versus volume standar kan? X-nya volume standar ya. X-nya volume standar, makanya ini X-nya dikeluarkan. Nih, ini kan X-nya volume standar. Paham ya? Nih, volume standar. Ini persamaannya Y sama dengan MVS plus B. Nah, dari sini masukkan ke dalam persamaan garis menggunakan kalkulator ya, menggunakan Excel ya. Nanti dapatnya persamanya ini. Nih. Enggak ditulis ini ya, saya tulis aja di sini. Persamaan garisnya itu sama dengan Y sama dengan 0,00818 X gitu ya. Ditambah 0,15, aduh ini kecil, 54. Nah, paham ya? Ini sama dengan A sama dengan M. Ditulis ya mahasiswa sekalian ya, membantu biar Anda paham. Ditambah B. Nah, ini sama dengan persamaan ini loh. Nih. Paham ya sama ini? Ya sudah. Kita sudah punya persamaan ini bahwa M sama dengan ini, X-nya itu VS, B-nya ini. Lah, sekarang kita diminta cari apa? Cari sampel CX-nya berapa? Nah, CX-nya itu sama dengan masuk saja B, CS, min M, VX itu masukkan. B-nya 0,1554. CS-nya berapa? Anda sudah tahu kan CS-nya? 22,1 ya. Nih.
Kemudian M-nya berapa? 0,0081 dikalikan Vx. Vx-nya berapa? Nih, 10 mili. Tuh, dapatnya ini. Nah, paham ya? Tuh, sudah ketemu. Bisa diterima? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Saya ada pertanyaan. Ya, boleh mau tanya, boleh. Kalau dengan menggunakan metode adisi standar, apakah tidak digunakan larutan blanko, Bu? Oh ya, baik. Pertanyaannya Rehan tuh blanko ya. Coba sekarang saya tanya ke Rehan, apa itu larutan blanko? Larutan yang nggak ada analitnya. Iya betul. Berat isinya apa kalau gitu? Pelarut. Betul ya. Jadi larutan blanko itu adalah larutan yang tidak ada analitnya. Semua selain analit itu adalah bisa dijadikan sebagai larutan blanko. Berarti yang biasanya kalau isinya sampelnya itu hanya analit dan pelarut ya, maka pelarutnya saja. Kalau pelarutnya air ya maka air saja gitu kan. Larutan blanko itu digunakan untuk mengenalkan, betul bagus pertanyaannya, untuk mengenalkan bacaan instrumen ya. Jadi Anda masih ingat ini? Oh, saya belum masuk instrumen ya. Bentar. Nah ini ya. Nggak apa-apa, habis ini juga masuk ke sini. Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika kita masukkan sampel ke dalam instrumen itu? Sampel kita masukkan di wadahnya, di sini wadah sampel kita masukkan ke tempatnya, di holdernya itu. Nanti radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang monokromatis, syaratnya kan harus monokromatis ya, kalau lombet bir, itu akan kita masukkan ke sini. Dari sini akan dibaca berapa yang diserap, dibaca oleh detektor, ditampilkan oleh bacaan sinyal. Nah, ibaratnya setiap kita mau mengukur itu harus di blanko dulu, artinya sampelnya itu diambil lagi, masukkan blanko dulu, gitu lah ya. Maksudnya apa? Blanko itu mengenalkan supaya seperti halnya begini, ketika Anda mau nimbang neraca analitis, kan biasanya bahannya itu dimasukkan ke mana? Dalam timbangan untuk timbangan yang sangat teliti ya, dengan satuan sampai 0,00 gram ya. Jadi bacaannya sampai 4 angka di belakang koma, itu namanya neraca analitis. Itu kan nggak mungkin, misalkan ngambil apa nih, saya mau nimbang garam gitu ya, garam NaCl. Wadahnya apa? Pakai wadah kan mestinya. Wadahnya biasanya gelas arloji ya. Nah, iya, supaya gelas arlojinya tidak ditimbang, supaya neraca analitis itu hanya membaca beratnya garamnya saja, maka kan harus dinolkan. Caranya bagaimana? Gelas arlojinya ditimbang, berapa misalkan berat gelas arloji 2 gram. Maka dinolkan dulu kan? Paham nggak? Paham, Bu. Ya, supaya neraca analitisnya itu tidak akan membaca beratnya gelas arloji. Ketika sudah 0 barulah ditambahkan garamnya. Nah, seperti itulah yang terjadi pada instrumen spektroskopi. Jangan sampai pelarutnya itu ikut menyerap. Supaya tidak ikut menyerap, maka harus dinolkan dulu. Caranya bagaimana? Sebelum larutan sampel diukur, itu masukkan dulu larutan blankonya saja, larutan pelarutnya saja. Nanti biasanya ada serapan, nah tapi itu dinolkan dulu gitu loh. Paham ya? Bisa diterima analoginya? Bisa, Bu. Ya, bisa, Bu. Ya, Untuk jadi metode yang adisi standar tadi juga sama? Sama. Jadi semua metode spektroskopi itu harus dengan blanko dulu. Nah, gitu ya. Jadi paling tidak dalam setiap pengukuran itu kita harus siapkan larutan blanko. Ini pasti. Jadi sebelum sampel diukur, blanko dulu, nolkan, harus masukkan sampel. Baru kemudian biasanya habis sampel itu blanko masukkan lagi untuk menolkan lagi. Takutnya ada perubahan dari detektornya. Nah, pokoknya blanko itu harus selalu ada. Begitu ya, Rehan ya? Iya. Oke, sudah. Berarti kita lanjutkan. Ini sudah dipahami mahasiswa sekarang. Ada yang mau ditanyakan lagi?